datang di sesi penutup negosiasi Ambalat 2025, sengketa ini hampir memicu bentrokan kapal perang sejak tahun 2005. Hari ini kita finalisasi joint development seperti kesepakatan Pak Prabowo dan Bapak Anwar Juni lalu. Saya harus mengingatkan bahwa mata komunitas internasional lainnya tertuju pada ruangan ini. Apakah kita akan menjadi contoh integrasi kawasan atau kembali pada pola persaingan lama? Dari data 2025, cadangan 4 miliar barel, kerjasama ini menguntungkan nelayan dan ekonomi. Hindari konflik seperti Sipadan Ligitan, proposalnya 50-50 zona utara selatan. Kami patroli sah di Laut Sulawesi, tapi setuju. Joint authority sekarang, seperti pernyataan Anwar Juli 2025, ekonomi dulu, hukum bisa menyusul, ada agresi. Presiden Malaysia Anwar Ibrahim juga sangat menekankan bahwa stabilitas regional adalah harga mati bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kami datang ke Jakarta bukan untuk mendikte, tapi untuk mencari jalan tengah sebagai saudara serumpun. Tapi diplomat, media sosial masih riuh dengan sentimen nasionalisme yang panas di kedua negara. Bagaimana Anda menjamin bahwa kesepakatan bagi hasil ini tidak akan dianggap sebagai tindakan menjual aset bangsa oleh oposisi? Indonesia kuat pada peta 1937 dan UNCLOS, tapi seperti arahan Presiden, kita prioritaskan joint development bagi hasil adil, Pertamina, Petronas, eksplorasi bersama sambil tunggu ICZ. Mari kita jujur, opsi konfrontasi hanya akan membuang energi bangsa. Presiden Prabowo menginstruksikan saya untuk membawa pulang hasil yang konkret, bukan sekedar janji di atas kertas. Kita bicara tentang ketahanan energi nasional. Berdasarkan data survei seismik terbaru di tahun 2025, penundaan eksplorasi selama 1 tahun saja berarti kehilangan potensi pendapatan negara sebesar triliunan rupiah. Kita tidak bisa membiarkan kekayaan ini tertidur di dasar laut hanya karena ego. Malaysia percaya dasar legal kuat, tapi win-win lebih cepat. Bagi hasil 60-40, proyek bersama diawasi oleh ASEAN ini simbol saudara. Kami mengusulkan agar Petronas dan Pertamina membentuk konsorsium khusus dalam waktu 6 bulan ke depan. Efisien dalam biaya operasional akan jauh lebih baik jika kita menggunakan fasilitas ring yang sudah ada di area terdekat. Data yang saya miliki menunjukkan adanya kehadiran kapal survei asing di World Block ini. Apakah kesepakatan ini juga merupakan pesan kepada kekuatan luar agar tidak ikut campur dalam urusan domestik kita? Instruksi yang baik dari pers, namun mari kita kembali ke fokus utama. Kami butuh pernyataan penutup mengenai mekanisme hotline militer agar insiden lapangan tidak merusak kerja ekonomi ini. Keamanan di Blok Ambalat bukan hanya soal menjaga minyak, tetapi juga memastikan kedaulatan laut kita bersih dari aktivitas ilegal dan penyelundupan. Kerjasama ini adalah perisai ganda bagi kita. Jika kita berhasil di Ambalat, ini akan menjadi preseden sejarah. Kita akan membuktikan bahwa hukum internasional seperti UNCLOS bisa selaras dengan kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa. Secara teknis, pembagian zona ini juga mencakup perlindungan ekosistem Laut Sulawesi. Kita tidak ingin eksploitasi ini merusak lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan lokal di perbatasan. Jangan lupakan aspek sosial. Kesepakatan ini harus mencakup akses pendidikan dan kesehatan bagi komunikasi pesisir di kedua sisi perbatasan. Itulah makna sejati dari pembangunan bersama. Rakyat dua negara capek insiden laut. Headline nyata, Pak Prabowo Anwar sepakat joint development pada tanggal 27 Juni 2025. Apa tanda tangan hari ini? Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia secara resmi memilih jalan diplomasi sebagai prioritas tertinggi. Kami sepakat untuk mengubah ketegangan militer di Ambalat menjadi kolaborasi ekonomi melalui joint development. Karena kedaulatan sejati adalah saat kekayaan alam ini benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia, bukan memicu peperangan. Baik merespon semangat persaudaraan tersebut, Malaysia di bawah kepemimpinan Presiden Malaysia Anwar Ibrahim juga menyatakan setuju sepenuhnya untuk meninggalkan jalur konfrontasi.
Bagi kami, perdamaian dengan Indonesia adalah aset strategis yang jauh lebih bernilai daripada sengketa wilayah, dan melalui kerja sama ini, kita sedang menulis sejarah baru kemajuan ASEAN. Terima kasih.